Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahibur Rahman. Saya mewakili dari tim saya yang beranggotakan Nurul Taufik Aziza dan Ramadhani Putri. Kami berasal dari IBB University. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan esai kami yang berjudul Stiker COVID Tracking Card, Kartu Ajaib Inovasi Pemuda dalam Menekan Kasus COVID-19. Apa itu virus corona? Virus corona atau yang kita kenal dengan SARS-CoV-2 merupakan virus yang menyerang pada sistem pernafasan manusia. Yang virus corona ini juga dapat mengakibatkan gangguan ringan hingga kematian. Berdasarkan data dari Detik News tahun 2021, menyebutkan bahwa Indonesia hingga tanggal 4 April tahun 2021 telah dilaporkan terdapat 1.534.255 kasus positif dengan jumlah pasien yang meninggal sebanyak 41.669. Pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan kebijakan karantina wilayah pada masa awal pertamanya kasus COVID-19, yang kemudian disusul dengan modifikasi kebijakan PSBB pada wilayah Jakarta, lalu diikuti oleh wilayah lain dalam lingkup provinsi, kabupaten, atau kota yang menunjukkan kecenderungan peningkatan kasus secara signifikan. Kemudian beberapa bulan setelah menjalankan PSBB, pemerintah mengeluarkan kebijakan normal baru atau yang kita kenal dengan new normal. Kebijakan new normal merupakan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia agar masyarakat dapat melakukan aktivitas seperti biasanya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan untuk memastikan masyarakat tetap aman dari COVID-19. Oleh karena itu, pada masa new normal ini diperlukan peran pemuda dan tokoh masyarakat untuk mengurangi penambahan kasus COVID-19 dengan cara mensosialisasikan kebiasaan 5M dan bahaya dari COVID-19, kemudian pemuda dan tokoh masyarakat juga dapat mengikuti atau membuat sebuah advokasi. Salah satu advokasi yang dapat diikuti oleh pemuda dan tokoh masyarakat ialah advokasi yang didirikan oleh CISD, yaitu Center for Indonesian Strategic Development Initiatives, dan Solidaritas Berantas COVID-19 atau SBC. Kemudian tokoh masyarakat juga berperan besar dalam mendisiplinkan warga apabila ada warga yang melanggar protokol kesehatan, yaitu dapat diberikan sanksi ringan hingga berat. Kemudian pemuda dan tokoh masyarakat juga dapat membantu dalam mendistribusikan bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah maupun diberikan oleh sivitas-sivitas yang peduli akan kasus COVID-19 ini. Kemudian juga menyebarkan informasi pada platform media sosial masing-masing mengenai kebijakan dari new normal. Kemudian juga diharapkan pemuda dan tokoh masyarakat juga dapat menciptakan sebuah inovasi yang dapat menekan kasus positif COVID-19 yang ada di Indonesia. Kemudian untuk inovasi yang kami tawarkan ialah City Card atau COVID Tracking Card yang mempunyai fungsi yaitu dapat mengetahui rekam perjalanan seseorang atau pengguna kartu City Card ini nantinya. Yang kemudian apabila City Card ini dapat diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia, diharapkan pemerintah Indonesia dapat bekerjasama dengan instansi-instansi seperti instansi pendidikan, instansi kesehatan maupun instansi pariwisata dalam keefektifan dari City Card tersebut. Kemudian cara kerja dari City Card ini sangat mudah dan sangat dapat diikuti oleh semua orang dan semua kalangan, yaitu dengan cara City Card ini apabila Anda ke pusat pelayanan publik dapat melakukan tapping atau menempelkan City Card ini ke alat scan, kemudian data pribadi dari pengguna City Card tersebut akan langsung terekam oleh sistem yang nantinya apabila ada yang terkonfirmasi positif dari pengguna City Card ini akan langsung diketahui oleh sistem dan akan dapat diketahui rekam perjalanannya. Kemudian untuk desain City Card sendiri dan alat scan City Card adalah sebagai berikut. Kemudian untuk rencana peletakan dari scanner City Card ini dapat diletakkan pada pusat-pusat perbelanjaan seperti pasar tradisional maupun mal-mal. Kemudian juga dapat diletakkan pada lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi maupun sekolah-sekolah, dan juga pada lembaga pusat pelayanan kesehatan seperti rumah sakit maupun puskesmas ataupun klinik. Kemudian juga kami menyarankan untuk uji coba awal dari City Card ini yaitu pada pasar tradisional, karena masih banyak pedagang pada pasar tradisional maupun pembeli pada pasar tradisional yang kurang menaati protokol kesehatan atau mengabaikan protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker maupun tidak menjaga jarak saat melakukan transaksi jual beli. Untuk tempat peletakan dari mesin scan tersebut pada pintu masuk dan pintu keluar dari pasar tradisional seperti gambar di kanan. Selanjutnya untuk panduan dari registrasi City Card sendiri yaitu pada pendaftaran pengguna City Card tersebut melakukan pendaftaran pada laman website dengan cara mengisi formulir semua yang pada
laman website tersebut, kemudian melakukan submit, yang kemudian pengguna tersebut akan menunggu terverifikasi atau tidaknya data yang telah diisi pada formulir tersebut. Kemudian apabila sudah terverifikasi, maka pengguna Sitika tersebut akan langsung melakukan pembayaran, dapat melakukan pembayaran dengan sistem transfer melalui offline maupun online. Apabila melalui offline, dapat melalui minimarket terdekat ataupun melalui online, yaitu dapat melalui mobile banking ataupun ATM transfer. Kemudian setelah dilakukan pembayaran, maka sertifikat tersebut akan langsung dicetak oleh suatu lembaga yang telah bekerjasama dengan pemerintah Indonesia dalam pencetakan sertifikat tersebut. Kemudian selanjutnya, apabila sertifikat tersebut sudah dicetak dan sudah jadi, maka sertifikat tersebut akan dikirimkan oleh kurir ke alamat pengguna sertifikat tersebut. Kemudian untuk sistem trackingnya sendiri, apabila pengguna terkonfirmasi positif COVID-19, maka pihak berwenang akan mengambil tindakan dengan melakukan pengecekan terhadap rekam jejak orang yang positif tersebut melalui sistem yang telah merekam rekam perjalanan seseorang. Seperti apabila seseorang tersebut melakukan perjalanan pada suatu pusat perbelanjaan pada jam 7 pagi hingga jam 9 pagi, maka semua orang yang masuk kepada pusat perbelanjaan tersebut pada jam tersebut, maka akan langsung dinyatakan sebagai ODP. Dan setelah itu, orang-orang yang dinyatakan sebagai ODP ini akan mendapatkan notifikasi atau memperoleh pemberitahuan melalui email atau SMS atau pesan WhatsApp yang selanjutnya akan menghimbau mereka untuk melakukan swab antigen ataupun PCR. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.